Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Soli dan Solikah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga di hari yang ke-14 Ramadan kita kali ini, kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kasih sayang dari Allah SWT. Jalan-jalan ke kota Medan, istirahat sejenak di tepi pantai. Selamat berpuasa di bulan Ramadan untuk keluarga besar Al-Uswah tercinta. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya puasa itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia, terutama kaum muslim di dunia ini, karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan kasih sayang kepada hamba-Nya. Dan supaya kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan maksimal, maka kita harus tahu dulu ilmunya. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita belajar ilmu, pasti ada adab dulu kan? Nah, tetapi ketika kita belajar adab, maka harus ada ilmunya. Dan sehingga ketika kita tahu adab-adab bagaimana dalam menjalankan ibadah berpuasa, maka kita bisa menjalankan puasa itu dengan baik. Ya, bahwa puasa itu adalah wajib bagi semua umat muslim, yaitu seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, tentunya teman-teman sudah hafal semua kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa itu ada tingkatannya, sehingga di bulan puasa ini supaya nanti kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita harus punya ilmu untuk menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ada beberapa adab di dalam menjalankan ibadah puasa itu. Yang pertama itu adalah makan sahur. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa makan sahurlah, karena makan sahur itu berkah. Sehingga kenapa kita harus makan sahur? Karena supaya nanti ketika dalam menjalankan ibadah puasa, Soli dan Solikah itu nanti bisa kuat sampai di akhir waktu. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa makan sahur itu berkah, ya. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun hanya minum seteguk air putih saja, karena Allah dan para malaikatnya akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang makan sahur. Jangan malas-malesan ketika Soli dan Solikah, Ustazah, dibangunkan oleh ayah dan bunda, ya. Nah, karena sudah tahu ya sekarang keutamaannya ketika makan sahur. Yang kedua yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, adzan maghrib yang paling ditunggu-tunggu oleh kita itu adalah adzan maghrib ketika di bulan Ramadan, ya kak? Karena di bulan Ramadan itu adzan maghrib itu adalah sesuatu banget buat kita. Kenapa? Ya karena ketika adzan maghrib itu kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Allah langsung. Nah, sehingga karena itu maka ya kita harus menyegerakan berbuka puasa itu. Jangan ditunda-tunda ya. Ketika adzan tiba, ketika adzan berkumandang, sesegera mungkin kita segera menyiapkan untuk berbuka. Nah, lebih afdolnya lagi beberapa menit sebelum adzan itu berkumandang, kita sudah siap semuanya di depan meja makan ya, menghadapi hidangan yang sudah disiapkan oleh ibunda kita ya. Kita duduk bersama menunggu adzan berkumandang. Kenapa kita harus menunggu adzan ketika ini ya, ketika berbuka? Karena di dalamnya itu ada waktu yang sangat mustajab, karena waktu di saat kita berbuka, doa-doa kita tidak akan tertolak. Ada hadisnya loh, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa ketika kita menyegerakan untuk berbuka puasa, maka umatku itu akan selalu tetap dalam kebaikan. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi,
bahwa Rasulullah dulu itu ketika berbuka puasa yang pertama kali dimakan itu adalah kurma, ya. Jadi, nah di dalam berbuka itu juga ada adab-adabnya, ya. Jadi itulah sempurna Islam. Semuanya ada aturannya, semuanya ada adabnya, ya. Dan ketika berbuka itu pun juga tidak serta-merta kita langsung, wah kita santap semua makanan yang ada di hidangan meja makan kita, ya. Ada adabnya. Gimana sih adab berbuka puasa gitu ya. Jadi yang pertama itu baca basmalah dulu, ya. Setelah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu kita ambil 1 atau 3 biji kurma, ya. Jadi dalam jumlah ganjil. Kenapa dalam jumlah ganjil? Karena Allah itu sangat menyukai sesuatu yang ganjil, ya. Nah, setelah itu baru kita minum air putih. Kita tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan, terutama dalam makanan, ya. Nah, setelah itu maka kita duduk sebentar khusyuk, lalu baca doa. Doa apa saja yang kalian minta, ya. Karena doanya itu tidak tertolak. Nah, setelah membaca doa, setelah itu baru membaca doa buka puasa, ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Apa sih artinya, ya? Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan semoga pahala ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu doanya, ya. Jadi ada adabnya berbuka pun gitu ya. Yang ketiga itu adalah berdoa ketika berbuka puasa dan ketika berpuasa. Nah, kenapa gitu ya? Ada hadisnya, bahwa hadis Ibnu Majah, bahwa Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya orang yang berpuasa itu pada saat berbuka memiliki doa yang tidak tertolak. Nah, sehingga kenapa kita harus berdoa pada saat berbuka puasa. Nah, lalu yang keempat itu adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa, ya. Misalnya apa gitu ya. Nah, misalnya begini, teman-teman kalau pas libur tidak sekolah, waktunya diisi apa di rumah? Nah, ya harus diisi, harus tetap produktif, ya. Harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Tidak boleh tidur sepanjang hari. Karena berpuasa, lemes, pengennya tidur aja. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, yang boleh itu tidur itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh juga berlebihan. Tidur hanya seperlunya saja. Sebaiknya waktunya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Pada bulan Ramadan, apa memperbanyak tilawah Al-Quran. Misalnya membaca buku-buku keislaman, ya, membaca sirah begitu ya, memperbanyak tilawah Al-Quran gitu ya. Karena apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi loh. Karena di bulan Ramadan itu pahalanya, satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, ya. Sholatnya, ya, tadarusnya, sedekahnya, menolong orang tua, berbuat kebaikan apapun, itu satu kebaikan itu dilipat gandakan, ya. Terus yang selanjutnya itu yang kelima itu adalah bersiwak. Apa sih bersiwak itu? Bersiwak itu membersihkan gigi dan mulut, ya. Nah, apalagi kalau pas waktu sekolah gini, ya, ketemu sama temennya, kalau nggak sikat gigi, kalau nggak gosok gigi, bau, ya, bau, ya. Jadi supaya tetap seger, tetap bersih mulutnya, baunya tetap seger, maka diperbolehkan untuk bersiwak. Kalau dulu Rasulullah itu bersiwak, nah kalau zaman sekarang kita namanya gosok gigi, gitu ya. Dan yang keenam itu adalah dermawan dan memperbanyak dan mempelajari Al-Quran. Yang keenam adalah dermawan dan mempelajari Al-Quran, ya. Dua hal ini adalah perbuatan yang sangat disunahkan ketika di bulan Ramadan, ya, bahwa
seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, ya. Lebih-lebih ketika di bulan Ramadan. Dan biasanya di bulan Ramadan itu malaikat Jibril itu suka menemui Rasulullah. Malaikat Jibril itu kalau di bulan Ramadan sering menemui Rasulullah karena ingin dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah, dari kekasih Allah. Teman-teman, siapa tahu jika teman-teman rajin membaca Al-Quran, malaikat Jibril juga datang mendekati teman-teman. Suka nggak? Suka dong pastinya. Nah, terus jangan lupa ya untuk setiap hari diusahakan bisa bersedekah meskipun itu kecil nilainya, ya. Karena apa? Karena Allah itu sangat menyukai hal-hal yang kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus. Misalnya selama bulan Ramadan, setiap habis sholat subuh, teman-teman masukkan uang 1.000 atau 2.000 di kenceleng, ya, membiasakan untuk infak sedekah subuh. Nah, itu nanti ketika di akhir bulan Ramadan, itu nanti bisa diberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain. Misalnya untuk membelikan takjil terus dibagi-bagi. Seneng dong pastinya, ya. Nah, yang terakhir ini, yang ketujuh, yaitu kita harus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita ketika di bulan Ramadan, ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwa jika masuk di 10 hari terakhir, Rasulullah itu menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat sahurnya, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Jadi semakin kesini, ya, kita tidak boleh malah malas-malesan, ya. Sebentar lagi sudah mau Idul Fitri, gitu kan? Nah, jangan tertipu oleh setan, ya. Ketika mendekati Idul Fitri, itu justru kita harus jauh-jauh dengan hal-hal yang mengganggu kekhusyukan ibadah kita. Ayah bunda ini, ya, jangan sampai tertipu dengan setan ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Apa saja sih yang menggoda kita ketika di hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan? Yang pertama itu handphone, bunda, ya. Nah, jangan sampai kita tertipu, ya. Dengan handphone itu kita bisa berjam-jam nggak kerasa hanya untuk scroll medsos misalnya, atau scroll belanja. Sangat menipu sekali gitu, nggak kerasa tiba-tiba sudah 2 jam. Nah, kalau kita pakai tilawah, ya, itu sudah bisa dapat 2-3 juz loh. Rugi kan kita. Terus yang lagi, ya, itu belanja di pasar misalnya. Nah, ini akan menghabiskan waktu kita, ya. Terus kalau anak-anak, ya, kalau teman-teman solihah itu biasanya main game. Apalagi kalau 10 hari terakhir kan sudah libur kan, ya. Nah, hati-hati, ya, jangan sampai waktunya habis hanya untuk main handphone, main game, ya. Kita akhirnya puasa kita sia-sia, kita tidak dapat apa-apa, ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa kita hanya dapat makan dan minumnya saja, kita tidak dapat apa-apa, dapatnya hanya haus dan dahaga saja. Nah, seperti itu, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil wudhu sebelum tidur. Jangan lupa baca doa. Nanti jangan lupa makan sahur supaya biar kamu kuat puasanya.